Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama berkumpul di TKIT Permata Mulia Blora. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun, dan tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya selalu mengikuti milah beliau. Semoga kita semuanya termasuk umatipun. Amin. Ya, sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita mau membahas cara mendidik anak soleh di rumah sesuai usianya, yaitu usia 4 sampai 6 tahun. Yang pertama adalah tugas kita sebagai orang tua, yaitu tebarkan, kita biasakan di rumah, membiasakan 3S, yaitu salam, senyum, dan sapa kepada anak kita di pagi hari. Ya, karena apa? Rasulullah itu pernah bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah saudara. Berarti kita pagi-pagi senyum kepada anak kita sudah sudah memberi saudara. Terus di rumah latihannya gimana? Latihannya anak-anak kita yang masih kecil kita biasakan untuk mengucapkan salam. Mengucapkan salamnya gimana? Minimal ketika dia masuk rumah kita ajari dengan Assalamualaikum. Yang kedua, ketika mau masuk kamar orang tuanya, diketuk pintunya, terus baru mengucapkan salam. Caranya gitu. Terus lagi biasakan senyum dan sapa pagi hari seperti, nak, semoga semoga hari ini kamu mendapat keberkahan dari Allah. Seperti itu. Yang kita lontarkan setiap hari itu adalah kata-kata positif kepada anak kita. Jangan sampai kita bangun-bangun anak kita marahi, itu nggak bagus, ya. Kita bisa setiap hari harus mendoakan dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, kita ingin apa? Anak kita tumbuh, biar anak kita percaya diri, ramah, dan paham adab sejak dini. Biar anak kita terbiasa tadi mengucapkan 3S, salam, sapa, dan sopan santun atau senyum dan sebagainya tadi. Terus yang kedua, kita ajarkan kepada anak kita yaitu menghafal. Menghafal apa? Menghafal doa-doa ringan setiap hari. Minimal doa sebelum makan dan sesudah makan. Atau kita tambahi dengan hafalan-hafalan surat pendek dan sebagainya. Karena apa? Di usia 4 sampai 6 tahun adalah usia emas atau usia untuk anak-anak menghafal. Karena otaknya seperti spons, meresap. Dia meresap, menangkap apapun yang dibicarakan oleh orang-orang dewasa. Apa yang dihafalkan orang dewasa, kalau dia tahu, dia yang namanya anak kecil pasti dia cepat menangkapnya. Bisa setiap hari kita ajarkan, ya. Targetnya, contoh, kalau kita mau menargetkan anak itu, katakanlah
satu minggu hafal satu surat, berarti setiap harinya anak kita ajarkan satu ayat. Nah, maksudnya kalau hafalan surat-surat pendek, berarti satu hari bisa satu ayat. Kalau 7 hari sudah 7 ayat. Nah itu kita ulang-ulang terus. Insya Allah hafalan anak-anak itu cepat. Terus tadi kita ajarkan doa-doa lagi, doa mau tidur dan sebagainya. Apalagi kalau sudah sampai menghafal tadi ya, minimal satu ayat kita ajarkan maknanya atau artinya. Jadi anak-anak tidak hanya menghafalnya, tapi anak-anak bisa mengambil hikmah dari apa yang dia hafal setiap hari itu. Terus hasilnya apa? Biar anak-anak lebih dekat dengan Al-Quran, lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah. Terus hatinya biar merasa senang. Nah itu. Terus yang ketiga, ajarkanlah anak kita akhlak lewat cerita dan contoh nyata. Nah, bisa kita bawakan buku cerita dan bisa kita ajarkan sopan santun setiap hari. Contoh, masuk rumah, minimal anak tadi kalau sudah salam nyium tangan mencium tangan orang tuanya. Karena apa? Anak itu sebenarnya apa ya? Dia melihat contoh dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak-anak itu sebenarnya tidak perlu ceramah banyak-banyak, karena malah pusing ya. Tapi kalau anak-anak langsung dikasih contoh, insya Allah anak itu akan meresponnya. Contoh, ketika kita di rumah bisa memahamkan beberapa cerita. Di rumah ada cerita Nabi atau apa, itu kita bisa buka bukunya, kita ceritakan dan kita pahamkan kepada anak-anak. Terus ketika di rumah kok anak-anak itu berebut mainan, nah kita bisa mereview cerita seperti cerita kisahnya Nabi Muhammad kecil yang jujur dan suka berbagi. Nah, ketika dia di rumah kok berebut mainan dan sebagainya, kita ceritakan kisah Nabi itu. Terus saat anak jatuh, katakanlah, nak kalau jatuh bilang Alhamdulillah. Itu artinya Allah masih sayang dan masih memberi kesempatan kita bangun lagi. Nah itu, jadi kita ajarkan kalimat-kalimat yang baik kepada anak-anak kita. Terus puji akhlak, bukan hanya prestasi. Seperti Masya Allah, tadi kamu mau berbagi mainan. Allah suka anak-anak yang pemurah dan berbagi kepada sesama. Hasilnya nanti anak akan paham nilai Islam tanpa merasa digurui. Nah, seperti kita kadang kan ya sama, kalau melakukan sesuatu langsung kita kasih contoh biar kita kayak teman kita tidak merasa digurui. Anak-anak seperti itu. Terus ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedepannya kita harus konsisten memberi teladan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita. Terus apa yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak dan sebagainya, kita di rumah harus senantiasa menjalankannya, tidak hanya berbicara saja, tetapi kita praktekkan di rumah masing-masing. Nah, karena apa? Anak-anak kita ingin jadi generasi yang
berakhlakul karimah, generasi yang cinta Al-Quran. Kalau tidak kita tidak kita mulai dari kita sendiri, terus siapa lagi yang akan memulainya? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga parenting sedikit tadi bisa memberi pencerahan kita semuanya, dan akhirnya semoga anak-anak kita semoga menjadi generasi yang robbani. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ila liqa'i, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.